pintu rumah kita agak sulit ditutup. Jadi, Kayla perlu bantuan untuk bisa menutup dengan aman. Mungkin kayunya sedikit memuai, jadi bingkai yang ada menjadi terlalu sempit buat daun pintunya. Sebenarnya, pintu rumah pertama kali dalam sejarah terbuat dari apa? Peradaban manusia mengalami perubahan. Pertama, terbuat dari kain atau kulit binatang. Kemudian ada pintu dari perunggu dan batu. Selanjutnya, pintu dari kayu sebagaimana sering kita jumpai. Yang penting pintu rumah itu aman dan dapat diandalkan. Tetapi dalam perkembangannya harus dibuat indah sesuai interior rumah. Kita belajar lebih lanjut tentang pintu, apa maknanya bagi kita ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai pintu. Yuk kita sambut sabdanya. Halo anak-anakku, kita kembali lagi belajar firman Tuhan melalui renungan pada hari ini yang bertemakan Akulah Pintu. Firman Tuhan kita ambil dari Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. Dan tentunya kalian mempersiapkan diri dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang menyerahkan waktu kami untuk boleh tetap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan boleh menolong kami untuk mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita tahu bahwa pada waktu Yesus menyampaikan khotbah tentang gembala yang baik, yang sudah kita dengar kemarin, ya. Ajaran Yesus itu gamblang ya. Ajaran Yesus itu sederhana. Ilustrasi yang mudah didengar. Tapi ada orang-orang yang juga masih tidak paham anak-anak ya. Yang tidak mengerti maksud dari Tuhan Yesus. Mereka tidak paham apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mata mereka tertutup, pikiran mereka tertutup. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu jelas-jelas membicarakan tentang siapa Yesus dan siapa mereka-mereka yang menolak Yesus. Nah, mereka yang nggak mengerti itu anak-anak adalah yang menolak Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka itu yang sedang disindir sama Tuhan Yesus. Mereka yang disebut oleh Yesus sudah datang terlebih dahulu sebelum dia datang sebagai nabi. Ya, mereka mengajar orang-orang tentang Allah, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan ajaran yang mereka sampaikan. Nah, mereka ini disindir sama Tuhan Yesus. Yesus sendiri datang memberikan pengajaran yang benar, yang sejati, yang berbeda dari ajaran yang mereka sampaikan itu. Ya anak-anak, ajaran Yesus memiliki kebenaran. Ajaran mereka tidak memiliki kebenaran. Karena ajaran mereka hanya untuk memuaskan apa? Keinginan mereka sendiri. Ego mereka sendiri. Nah, Yesus mengatakan kemudian lebih lanjut setelah dia mengatakan bahwa akulah gembala. Yesus juga mengatakan akulah pintu. Pintu menuju masuk ke kandang itu. Kalau kita ibaratkan gereja adalah rumah rohani, maka Yesus itu adalah pintu menuju kepada Allah Bapa yang memiliki rumah rohani di surga. Jadi Yesus itu adalah gembala yang menjaga pintu sekaligus sebagai pintu masuk ya anak-anak ya. Untuk kita dapat masuk ke rumah kekal yang disediakan oleh Allah sendiri.
Waktu kita masuk lewat Yesus, kita akan duduk bersama Yesus. Kita akan bersekutu bersama Yesus. Jadi Yesus bukan sekedar hanya pintu, tapi Yesus itulah tujuan akhir kita, anak-anak. Karena hanya di dalam Yesuslah kita mendapatkan persekutuan yang kekal, ya. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Anak-anak, banyak usaha manusia atau dunia ini yang berusaha menghalangi kita masuk menuju kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan itu. Ya, tentunya si iblis, ya, yang menggoda kita supaya jangan melewati pintu itu, supaya jangan percaya kepada Yesus, supaya jangan kita menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Iblis tidak mau, anak-anak. Berbagai cara iblis akan menggoda kita untuk malas ke gereja, malas ke tempat PA, malas tempat retret, malas mengikuti persekutuan doa, dan banyak lagi kemalasan-kemalasan yang lain. Tetapi Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan kita harus masuk melalui Yesus, ya. Kita masuk ke rumah Bapa tanpa ragu, tanpa ada kekhawatiran, kebimbangan, walaupun ada rintangan, tidak apa-apa. Rintangan itu harus kita hadapi. Tapi kalau kita mau masuk ke rumah Bapa, kita hanya melewati pintu, satu pintu saja, ya, yakni Yesus Kristus. Ada yang menggoda kita untuk tidak melewati pintu itu. Mereka memanggil-manggil kita dari jauh. Ya, ayo sini, yuk main sama kami. Jangan percaya Yesus. Ayo, kalau kamu mau berhasil, kamu harus berbohong. Maka kamu bisa berhasil. Ayo, kalau kamu mau lulus, kamu harus menyontek. Maka kita menyontek. Akhirnya kita gagal untuk bisa menghampiri Yesus karena kita selalu dibawa anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Seringkali kita lemah. Kita nyontek juga. Kita mencuri juga. Kita berbohong juga. Tapi Allah itu mengasihi kita. Walaupun seringkali kita gagal dan ditarik oleh suara-suara yang tidak benar itu, anak-anak. Anak-anak, kalau kita adalah umat pilihan Allah, maka iblis tidak akan bisa mempengaruhi kita dengan cara-caranya yang kotor untuk datang kepada Yesus. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, biarlah kita peka mendengar suara Tuhan Yesus, ya. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Ya, setiap hari kita merenungkan firman Allah seperti yang kalian lakukan pada hari ini. Kiranya cerita pada hari ini boleh kita pegang teguh dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh dipilih dan dikasihi oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus. Walaupun godaan dunia begitu banyak berusaha menghalangi kami dekat kepada Yesus, tapi kasih-Mu terus merangkul kami. Terima kasih ya Allah, demi Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengapa Yesus mengatakan bahwa ia adalah pintu? Karena dia adalah pintu penghalang yang merintangi pencuri atau penjahat. Berarti Yesus membuat manusia bisa merasa aman. Gereja Allah menjadi aman dari segala musuh jika ada campur tangan Tuhan Yesus sebagai pintu. Melalui Dia, kita dapat masuk dan bergabung dengan kawanan domba Allah yang lain. Harus ada aturan main loh.
Setiap domba di dalam kandang mengikuti tunjuk saat mau masuk atau keluar. Karena tidak ada jalan lain untuk selamat dari ancaman harimau atau musuh-musuh domba, kecuali melewati pintu iman atau berada dalam persekutuan dengan Allah. Menurut Keila, ada keuntungan buat domba-domba yang lewat pintu itu, sebab bisa masuk keluar dengan aman, serta menemukan padang rumput selama perjalanan. Tapi, bagaimana kalau domba itu tertipu pada seseorang yang mengaku sebagai gembala, padahal dia adalah pencuri? Nah, ini perlu latihan. Setiap domba yang biasa mendengar suara gembala agungnya akan mengenal nama firman Tuhan yang sejati dan mana hanya kata-kata hiburan kosong yang hanya menyenangkan telinga. Domba-domba Yesus, bertobatlah, bersedialah untuk dikoreksi dan hidup dalam kebenaran. Mari kita lanjut mengenal siapa Yesus dengan membaca Yohanes 10 ayat 11-21. Sampai jumpa.